Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadzah Wahyuni Sifatur Rahmah STHI MSI. Yang kami hormati Dewan Penasihat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masitoh, Ibu Nyai Lutfi Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehingga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, penuntun jalan kebaikan, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nur Masitoh akan kita segera mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua pembacaan Asmaul Husna, ketiga Mau'izatul Hasanah, keempat pengumuman-pengumuman, kelima penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Ummul Kitab. Liridolillahi ta'ala wa lissaifati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Monggo kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta masuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Takabir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qawi ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhiru ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Qabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid
Batisu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Mubti'u ya Mu'idu ya Muhi ya Muhidu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Badu ya Tawabu ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Muhti ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muhitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muhi ya Mani'u ya Daru ya Nafi'u ya Nuru ya Hati ya Bati'u ya Baki ya Waritsu ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ika husna iftir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina waliman syaikina wa talamidina wal mu'minin wal mu'minat kafatan amatan al ahya'i wal amwat kafatan amatan al ahya'i wal amwat kafir an sayatina wastur ala uyubina wasbur ala jwatina warfa darajatina warzuqna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana yassir umurana wa sahih ahsadana daima hayatina ilal khairi qalibna anis syaribaina wa qurba rajauna akhirul naluna balik maqasidana wa diwa ijana walhamdulillahi alladzi hadana sholli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu pengajian Nurmasito yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama-sama. Semoga menjadi penyejuk hati kita semua. Dan tibalah kita pada acara sore hari ini. Sudah. Iya. Dan tibalah kita pada acara inti sore hari ini, yakni Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Wahyuni Sifatur Rahmah STHI MSI. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa ana 'alaihi minasyahidin. Ingkang sangat kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para ustadzah, khususipun kagem takmir Masjid Al-Mukhlasin dan seluruh jamaah pengawasan pada sore hari ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo-monggo langkung rumiyin kita sesarengan muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang tansah paring kanikmatan dumateng kita sedaya, langkung-langkung nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, saha nikmat-nikmat lintunipun ingkang boten saged kita sedaya sebataken setunggal-setunggal. Kanthi nikmatipun Allah ingkang kathah kula lan panjenengan sedaya wekdal menika saged bermuajahah, bersilaturahim, thalabul ilmi dalam rangka pengajian rutin, yaitu ibu-ibu jamaah Al-Masyithah. Mudah-mudahan menjadikan pertemuan yang membawa berkah, membawa manfaat, membawa maslahah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, teladan-teladannya, uswatun hasanahnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti ajaran Nabi, mengikuti petunjuk-petunjuk dari Nabi, kita semua kelak diakui sebagai umat yang dikasihi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama memasuki surganya Allah bareng-bareng dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada momentum yang sangat baik ini ya, kita masih di suasana Maulid Nabi. Kemarin ketika saya dihubungi oleh Ustadz Aris ya, untuk ya menyampaikan tentang Maulid Nabi, dan nanti ada beberapa kaitannya dengan mungkin pendidikan agama bagi anak-anak, begitu pesannya. Ya, seperti yang saya baca tadi, sebenarnya kehadiran Nabiullah Muhammad SAW adalah satu hal yang harus kita syukuri, yang harus kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita mesti bangga? Kenapa kita mesti berterima kasih dengan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Sebab memang kehadiran Nabi membawa perubahan yang luar biasa, bukan hanya kepada umat Islam, bukan hanya kepada seluruh alam semesta, tetapi khususnya kepada kita perempuan-perempuan. Ada banyak peristiwa, ada banyak yang diceritakan oleh sejarah bahwa di zaman jahiliyah perempuan-perempuan itu tidak dianggap keberadaannya. Bahkan mungkin kita sering mendengar perempuan ketika di zaman jahiliyah itu dikubur hidup-hidup. Ya. Ketika ada orang tua diberi kabar gembira tentang kelahiran seorang anak perempuan, itu lalu marah.
Orang tuanya menjadi marah, menjadi malu, kenapa kok perempuan? Dan itu dikatakan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Idza busyira, ketika diberi kabar gembira, bil untha, dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu, maka kemudian wajahnya menjadi merah, muswaddan, menghitam, wa huwa kadhim, dan dia marah, merasa marah. Kenapa? Karena memang di zaman jahiliyah itu perempuan tidak dianggap keberadaannya. Ada banyak kisah, termasuk misalnya yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyaksikan betul apa yang terjadi di waktu itu dengan menyampaikan, kunna fil jahiliyati la na'udun nisa'a syai'an falamma ja'al islamu wa dzakarahunallahu ra'ayna anna lahunna haqqan. Kunna fil jahiliyah, dulu ketika kami berada di zaman jahiliyah, la na'udun nisa'a, kami tidak menghitung, kami tidak menganggap an-nisa'a, perempuan, syai'an, sesuatu. Jadi di zaman jahiliyah itu perempuan tidak pernah dianggap keberadaannya. Falamma ja'al Islam, tapi ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, wa dzakarahunallahu, dan Allah sebutkan kalimat perempuan di dalamnya. Di dalam Quran dijelaskan tentang perempuan-perempuan. Ra'ayna, barulah kami menyadari, barulah kami ketahui, annalahunna, ternyata bagi perempuan-perempuan itu haqqon, memiliki hak. Termasuk hak hidup, hak menjalankan kehidupan, hak berpendidikan, hak bahagia, hak sukses, hak yang sama seperti dimiliki oleh laki-laki. Nah, ini satu pengakuan yang luar biasa, bahwa ternyata memang zaman jahiliyah itu keberadaan perempuan miris, gitu, didiskriminasi sedemikian rupa. Bahkan waktu itu ketika seorang suami menghendaki menikahi istri itu tidak hanya 4, tidak terbatas. Dulu itu tidak terbatas. Di zaman jahiliyah tidak ada aturan. Tapi ketika Islam datang, kemudian disebutkan kalimat-kalimat perempuan di dalamnya, termasuk banyak ya ayat-ayat yang menyebutkan perempuan. Salah satunya adalah dalam surat Al-Hujurat itu ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Situ ada kalimat untha. Untha itu perempuan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami khalaqna, menciptakan kamu semua, min dzakarin, dari laki-laki, wa untha, dan perempuan. Dan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama. Allah berikan kelebihan-kelebihan pada diri manusia, termasuk laki-laki dan perempuan. Salah satu kelebihannya adalah sebagai makhluk yang memiliki akal, sebagai makhluk intelektual, termasuk juga sebagai makhluk spiritual. Jadi perempuan ini secara hakiki sama seperti laki-laki dalam hal apapun. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan dari laki-laki dan perempuan itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Jawa, ada Sumatera, ada luar Jawa, ada luar negeri, Amerika, mana saja. Lita'arafu, supaya saling mengenal. Bahasa lita'arafu niku ada kesalingan, saling mengenal. Sebab kalau sudah saling mengenal, kita akan tahu bagaimana keberadaan dari kelompok tertentu, kelompok lain. Misalnya saya adalah orang yang berasal dari Jawa Timur. Kalau panjenengan perso, kalau panjenengan mengenal orang Jawa Timur itu biasanya kalau ngomong itu tidak sehalus orang Jogja misalnya. Jadi ketika panjenengan mendengarkan saya ngomong, oh kok omongannya kasar ya, jenengan tidak kaget lagi. Oh maklum karena orang Jawa Timur. Atau misalnya jenengan mengetahui tradisi-tradisi orang Amerika kok begitu ya misalnya ya.
Kalau jenengan sudah mengenali bahwa memang tradisi budaya orang Amerika seperti itu, kita tidak kaget lagi. Nah, inilah fungsinya manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yaitu yang paling bertakwa. Nah, ini satu hal yang patut kita ketahui, dan menjadi perempuan itu kita mesti bangga, ibu sekalian, harus bangga. Kebanggaan kita kenapa? Karena Nabi secara tegas mengatakan di dalam salah satu hadisnya, al-ummahatu madrasatul ula. Ini mesti sudah sangat populer ya hadis ini ya, bahwa ibu, al-ummahat itu ibu, para ibu itu madrasatul ula, ini ibarat lembaga pendidikan yang pertama dalam keluarga. Yang biasanya telaten ngajarin anaknya membaca alif, ba, ta, itu biasanya siapa? Ibu ya. Tetapi hadis ini kadang-kadang disalahpahami, seakan-akan ketika kalimatnya al-ummahatu, bahwa ibulah sebagai pendidik yang pertama di dalam keluarga, lalu ayahnya merasa nggak punya kewajiban. Mereka bilang, loh kan tugas pendidik kan ibu, bapak kan hanya tugasnya nyari duit. Kira-kira itu betul? Betul ya, salah ya. Suami tidak hanya bertugas untuk kemudian memenuhi nafkah secara lahiriah ya. Tidak hanya berfungsi untuk mencari nafkah semata, tapi juga hadir dalam rangka pendidikan, pengasuhan terhadap anak-anaknya. Makanya ini ada penelitian, ketika dalam keluarga lalu sosok seorang ayah, figur seorang ayah ini tidak hadir dalam pengasuhan terhadap anaknya, nanti anaknya adalah kurang secara pembinaan mentalnya itu kurang. Karena dari ayah dia akan mencontoh gitu ya, dia akan memperoleh sikap mungkin ketegasannya dari bapaknya. Kemudian biasanya kan laki-laki digambarkan dengan ketegasan ya. Kalau ibu kan kelembutannya, kasih sayangnya. Cara menghadapi persoalan-persoalan itu biasanya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, kalau ayah dan ibunya sama-sama hadir dalam pengasuhan anaknya, maka insya Allah kepribadian anak ini akan muncul, akan tumbuh dengan sangat baik. Nah, ini ada penelitian, katanya Indonesia itu termasuk tiga terbesar ya yang tidak hadir dalam pengasuhan seorang ayah, namanya fatherless gitu. Fatherless itu artinya dia punya ayah tapi tidak hadir dalam pengasuhan. Beda dengan anak yatim. Kalau anak yatim memang tidak hadir ayahnya, tidak punya ayah, tapi biasanya figur ayah bisa digantikan mungkin oleh kakeknya, oleh pamannya dan seterusnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah keikutsertaannya di dalam mengasuh, di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, ini penting. Sehingga kita ketahui kadang-kadang dalam keluarga itu mungkin kedekatan itu lebih banyak kepada ibunya. Karena ayah seakan-akan hanya bertugas untuk mencari rizki semata. Nah, ini harus diluruskan yang seperti itu. Kenapa? Karena hadis tadi dihadirkan oleh Nabi dalam rangka mengangkat perempuan dari yang sebelumnya tadi tidak ada, tidak dianggap, lalu kemudian disejajarkan dengan pendidik. Jadi konteks hadirnya hadis ini adalah untuk mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya tidak dianggap, yang sebelumnya tidak ada, dijadikan seperti pendidik. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa ya ibu ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita syukuri. Makanya ketika saya bertanya siapa orang yang mestinya paling bersyukur dengan kehadiran atau dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jawabannya adalah perempuan. Jawabannya adalah kita. Andai kata Nabi Muhammad tidak dilahirkan, ya alam semua ini tidak ada. Surga nggak ada, neraka nggak ada, ya kita semua nggak ada. Itu ditegaskan oleh Allah. Laulaka Muhammad ma khalaqtul jannah. Seandainya tidak karena kamu Muhammad, seandainya aku tidak ciptakan kamu ke Muhammad, aku tidak akan ciptakan semua ini. Ini berarti Nabi itu sebagai musabbibul asbab, yang menyebabkan keberadaan dari alam ini. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, lebih dulu nurnya Nabi Muhammad SAW sudah ada di
di akhirat sana. Nah ini satu hal yang luar biasa. Maka menjadi umatnya Nabi pun ini harus kita syukuri. Ada posisi yang prestis ya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu. Kenapa? Karena Nabi adalah Nabi yang mulia dan umatnya adalah umat yang terpilih. Khairu ummati. Kemudian hadis yang berikutnya lagi sebagai bukti bahwa kita harus bersyukur dengan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbati?" Siapa sih orang yang mestinya berhak untuk kita berbuat baik kepadanya? Ini juga hadisnya populer sekali. Jawabannya apa ibu-ibu? Siapa orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya? Jawabannya siapa? Ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Sumaman sampai 3 kali, jawabannya ummuka. Baru setelah itu abuka, bapakmu. Ini juga sama. Hadis ini dihadirkan dalam rangka tadi mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya tidak dianggap, yang sebelumnya tidak ada sama sekali peran-perannya, lalu diangkat sedikit demi sedikit menjadi setara dengan laki-laki. Tadi hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hak untuk bahagia, hak untuk sukses. Kalau zaman dulu kita sering mendengar bahwa perempuan itu tempatnya hanya di domestik ya. Kalau nggak di sumur, dapur dan kasur ya. Pernah mendengar itu ya dulu, tapi sekarang sudah jarang kita mendengar kalimat seperti itu. Ya bersyukurlah karena perempuan sudah mulai setara nih dengan laki-laki. Meskipun di dalam beberapa konteks masih perlu lagi disetarakan lagi. Tapi bahwa perlu kita tekankan, penyetaraan itu bukan dalam rangka perempuan mau mengambil alih posisi laki-laki, tidak. Ini kan sering dikhawatirkan ketika banyak perempuan-perempuan yang berkiprah misalnya di ruang publik ya, kemudian laki-laki melihatnya sebelah mata. Wah, itu perempuan-perempuan itu mau mengalahkan laki-laki. Kira-kira benar apa mboten ibu-ibu yang begitu? Benar gak? Mboten ya, mboten benar. Jadi kalau ada seorang perempuan ingin sekolah tinggi misalnya, ingin berperan lebih luas lagi di masyarakat, ini bukan kemudian ingin mengambil posisi laki-laki, tapi sejatinya Allah jadikan kita semua ini sebagai khalifah fil ard yang bertanggung jawab bagaimana mewujudkan kehidupan masyarakat ini sebagai kehidupan yang baik, turut mewujudkan bagaimana dunia ini menjadi maslahat gitu ya, menjadi sejahtera, tidak ada lagi diskriminasi dan lain sebagainya. Nah cuman ini belum sepenuhnya terjadi, belum sepenuhnya kita temukan, karena masih sering kita melihat ada, katakanlah kalau pemilihan apa pengurus atau apa, biasanya itu yang laki-laki didahulukan. Nah ini harusnya sudah mulai dikurangi yang begitu. Berikan kesempatan yang sama kepada perempuan kalau memang dia memiliki kapasitas ya, memiliki kecakapan di bidang-bidangnya. Nah ini satu hal. Jadi pesan daripada Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana menjamin kehidupan manusia ini antara laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama makhluknya Allah yang hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kesempatan yang sama. Dulu saya pernah mengalami ini, saya mengalami ya. Dulu orang tua saya menginginkan supaya saya tidak jauh-jauh kuliahnya. Udah kuliahnya deket-deket aja. Karena dulu masih sangat kuat ya tradisi atau budaya patriarkinya itu masih sangat kuat. Udahlah nggak usah jauh-jauh, karena kuliah jauh-jauh pun nanti pulang-pulang pegang ulek-ulek. Dulu begitu. Nanti kalaupun kuliah tinggi-tinggi, punya jabatan tinggi sekalipun, nanti pasti tugasnya itu masak di rumah. Itu dulu seperti itu ibu-ibu sekalian. Sekarang saya kira sudah tidak lagi ya. Kebanyakan laki-laki juga banyak yang berperan menjadi apa katakanlah tukang masak ya, chef dan seterusnya. Ini sudah ada satu kemajuan yang luar biasa ya. Nah kemudian yang kedua ini dalam kaitannya Maulid Nabi ya, saya mau sampaikan ada banyak sebenarnya bentuk-bentuk
keutamaan bagi orang-orang yang memang dengan sengaja kita mau memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satunya adalah ketika kita bersolawat, menunjukkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tanya jenengan, ibu-ibu jenengan cinta dengan Kanjeng Nabi mboten? Cinta. Apa bukti cintanya apa, Bu? Bersolawat. Apakah cukup hanya solawat saja? Tidak ya, tapi harus dengan meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan mesti sudah hafal ya solawat. Ada salah satu solawat yang bunyinya Maulaya Sholli. Jangan bisa, Bu. Kita coba solawatan bareng-bareng ya. Mari kita bersama-sama. Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hafal ibu-ibu ya selawat itu ya. Apa nama selawat itu apa ibu-ibu? Selawat burda. Selawat burda. Apa artinya burda, Bu? Artinya burda itu kemul. Jadi arti dari selawat burda adalah kemul atau selimut. Ini ada kisahnya ibu-ibu. Selawat ini diciptakan atau dikarang oleh seorang yang bernama Imam Ahmad Al-Bushiri. Dia berasal dari Eropa bagian utara. Nah, Imam Ahmad Al-Bushiri ini selama 3 tahun tuh menderita kelumpuhan nih. Kalau di sini penyakit lumpuh itu identik dengan apa, Bu? Disebut penyakit apa kalau lumpuh? Stroke ya? Ya mungkin mengalami stroke barangkali. Tetapi beliau setiap hari istiqomah membaca salat burda. Tentu burda tidak hanya 3 baris tadi ya ibu-ibu ya, ini yang populer, yang sering kita pakai itu. Tapi jumlahnya sebenarnya ada 120 bait ya. Nanti jenengan bisa buka itu di buku Maulid Nabi itu. Nah, suatu ketika Imam Ahmad Al-Bushiri ini didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu didatangi, wahai Ahmad, Kanjeng Nabi ada apa? Aku datang ke sini untuk membawa hadiah kepadamu. Apa hadiah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi? Waktu itu Kanjeng Nabi menggunakan atau memakai jubah, menggunakan semacam apa namanya? Ya jubah ya, jubah warna putih dari bulu yang sangat tebal dan sangat bagus sekali. Ini mau aku serahkan kepadamu. Lalu Ahmad Al-Bushiri mau mengambil tadi jubah yang disampaikan Rasulullah, tapi Rasulullah melarang, jangan kau ambil jubah ini, biarkan aku yang menyelimutimu, biarkan aku yang ngemuli gitu ya, bahasa Jawanya ngemuli. Nah, sejak saat itulah kemudian sholawat itu disebut atau dinamakan dengan sholawat burda. Nah, karena hari ini kita juga dalam rangka ya mensyukuri, berterima kasih dengan kelahiran Kanjeng Nabi, maka mudah-mudahan kita semua ya jamaah ibu-ibu al-mukhlasin ini, al-masyitoh ya, ibu-ibu Nur Masyitoh di Masjid Al-Mukhlasin dan semua keluarga kita, keturunan kita, mudah-mudahan semua dapat kemul dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat selimut dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Sejak saat itu kemudian Ahmad Al-Bushiri diminta berdiri oleh Kanjeng Nabi. Sekarang kamu berdiri. Dari yang sebelumnya lumpuh, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, lalu tiba-tiba bisa berdiri Al-Bushiri. Sekarang kamu berjalan, tiba-tiba dia bisa berjalan.
Sekarang kamu lari, kamu loncat-loncat, tiba-tiba Al-Bushiri bisa berjalan, bisa lari-lari, bisa loncat-loncat. Artinya dengan membaca sholawat burdah tadi secara istiqomah, tentunya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ternyata penyakit yang tadi dideritanya menjadi pulih, menjadi sembuh total, ibu sekalian. Itu bentuk dari syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ya kalau hadis ini atau sholawat ini ya begitu mujarabnya. Mungkin kalau kita pakai golek utangan gitu mungkin ya gampang kali ya Bu ya. Kira-kira jenengan mau nyari utang ya, kok sulit? Dibacakan sholawat burdah aja Bu. Saya tuh sering tanya kepada ibu-ibu, jenengan tuh nggak boleh susah loh. Jenengan tuh nggak boleh susah Bu. Di sini ada nggak yang masih susah? Semua bahagia ya di sini ibu-ibu ya. Bener. Kira-kira apa sih yang membuat jenengan itu nggak bahagia? Apa sih yang membuat jenengan itu susah? Apa Bu biasanya? Nggak punya uang, mesti nggak ada duit ya. Ciri orang nggak punya uang itu berarti nggak pernah sholawatan, jarang sholawatan. Padahal ada sholawat yang disebut dengan sholawat uang Bu, sholawat duit. Mau diajarin Bu? Kalau namanya sholawat duit itu nggak langsung gembregel, langsung jenggirat, pengen, semuanya pengen. Sholawatnya sederhana dan ini sholawat tertua. Pertama kali sholawat itu yaitu yang tertulis di Lauh Mahfuz itu bunyinya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tadi sholawat apa Bu? Kalau jenengan perso? Sholawat apa? Sholawat duit. Ya. Aslinya namanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril, tapi oleh guru-guru, oleh para kiai kemudian dipakai, dinamai dengan sholawat duit. Karena itu tadi kalau dinamakan sholawat duit itu orang pada senang gitu. Susah nggak sholawat Jibril tadi Bu? Nggak susah ya. Nah itu ceritanya begini dulu, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berada di surga. Lalu mereka berdua melihat ada tulisan itu, ya, tulisan itu di Lauh Mahfuz. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril itu siapa? Kok namanya disejajarkan dengan Allah, itu siapa? Lalu dikasih tahu lah oleh malaikat Jibril bahwa ini adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sebagai Rasul terakhir. Nah makanya waktu itu kemudian dinamakan sholawat Jibril karena yang jelasin waktu itu adalah malaikat Jibril. Tapi boleh jenengan amalkan, buat apa saja boleh. Baca sholawat itu enak Bu, di hati kita itu menjadi tentram, menjadi tenang. Betul nggih? Makanya kalau orang merasa susah, nggak punya uang itu tandanya berarti dia jarang bersolawat. Nah ini monggo nanti dirutinkan, diistiqomahkan. Sakit nggih Ibu nggih? Insyaallah. Ya mudah-mudahan. Nah, masih banyak lagi Ibu cerita ya tentang peringatan Maulid Nabi itu, tentang bagaimana keistimewaan, tentang fadilahnya. Bahwa syafaat Nabi itu nyata. Jangan percaya betul kalau Kanjeng Nabi itu memberikan syafaat kepada kita. Nyata ya. Percaya ya. Mau saya kasih tahu lagi kisah yang lain? Mau? Ya, dulu ada seorang perempuan, anak solehah, ada seorang anak perempuan yang solehah. Dia sowan di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan menangis, ibu-ibu. Perempuan tadi namanya Fatimah. Dia menangis dan sambil menunjukkan kepada Kanjeng Nabi bahwa tangannya ini, kalau bahasa Jawanya itu kiting, Bu. Ciker, kiting, tahu ya Bu ya? Tahu. Dia sambil menangis, sambil menunjukkan tangannya ini sakit gitu.
Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Nduk, kamu tuh kenapa kok datang-datang kok nangis? Tanganmu kenapa?" Dikatakan oleh Fatimah, Kanjeng Nabi, ini mimpi saya yang jadi kenyataan. Tadi malam tuh saya bermimpi tiba-tiba kiamat. Dan ternyata di hari kiamat itu sesuatu yang sangat membingungkan, sesuatu yang sangat menyedihkan. Karena suasananya Masya Allah ya. Jadi kalau matahari itu digambarkan sangat dekat sekali, tidak ada yup-yupan, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada. Sementara bumi, tanahnya itu dari timah panas. Itu gambarannya begitu dulu. Lalu waktu itu saya menangis karena saya memikirkan nasib orang tua saya. Orang tua saya itu sudah meninggal lama sekali. Ayah ibu saya itu sudah lama meninggal. Tapi saya tidak tahu apakah orang tua saya ini masuk surga atau masuk neraka. Makanya yang membuat saya sedih itu memikirkan nasib orang tua saya. Ini gambaran anak solihah itu seperti itu ya ibu-ibu ya. Kalau orang tuanya meninggal, yang dipikirkan nasib orang tuanya. Kalau di tempat saya itu kalau orang tuanya meninggal, itu yang buru-buru dipikirkan apanya bu? Warisan, bener. Sama bu, dipikirkan itu warisannya. Nah ini ciri anak solihah itu memikirkan bagaimana nasib orang tuanya, apakah di surga atau di neraka. Lalu tiba-tiba dia didatangi malaikat Jibril. Hai Fatimah, kamu kenapa di sini? Wahai malaikat, aku pengen tahu nasib orang tua saya. Di mana orang tua saya? Apakah di surga atau di neraka? Kata malaikat Jibril, gampang kalau kamu mau tahu di mana orang tuamu. Nanti kamu datang ke surga atau ke neraka, kamu panggil orang tuamu, kau ucapkan salam kepada mereka. Ucapkan salam kepada bapakmu, ucapkan salam kepada ibumu. Kalau orang tuamu menjawab salammu, itu tandanya orang tuamu di neraka. Tapi kalau orang tuamu tidak menjawab salammu, berarti orang tuamu ada di surga. Oh begitu. Sekarang saya minta dikasih tahu di mana letak surga dan di mana letak neraka. Kalau kamu mau tahu letaknya neraka, kamu jalan ke sana, terus nanti kamu ketemu ada satu gerbang, dan di gerbang itu ada tulisannya fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu tulisan yang ada di gerbang neraka. Artinya apa bu itu bu? Barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempatnya ya di neraka hawiyah itu. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Nah di depan pintu itu, di depan gerbang itu Fatimah salam, ucapkan salam. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum ayah. Tiba-tiba lamat-lamat terdengar suara ayahnya menjawab, Waalaikumsalam. Berarti tandanya ayahnya di neraka karena menjawab. Begitu dengar suara ayahnya menjawab tadi, lalu dia dibukakan pintunya. Benar ibu-ibu, ternyata gambarannya bapaknya itu udah berupa api. Dia kepanasan karena dia tadi dibakar di neraka hawiyah tadi. Kemudian dia ditanya, wahai bapakku, kemana ibu? Di mana ibu kok nggak ada di sisimu? Ibumu udah pergi, ibumu ada di surga. Coba kamu cari ibumu sana. Dia sambil menangis kemudian mencari ibunya. Dia bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kasih tahu aku di mana tempatnya surga. Aku mau cari ibu saya. Lalu dikasih tahu, kamu jalan ke sana, nanti akan ketemu satu gerbang. Di depan gerbang itu ada tulisannya fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Itu tulisannya di depan gerbangnya surga. Lalu Fatimah bersalam, memanggil-manggil ibunya. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum ibu. Lalu dibukakan pintunya, ternyata memang ibunya ada di situ. Ibunya sambil nuang air ya di satu gelas ya, gelas dari berlian. Gelasnya jadi berlian, lalu dituangkan air. Ternyata itu adalah air syafaat. Air dari telaga Nabi Muhammad SAW.
Ada namanya telaga Kautsar, telaganya Kanjeng Nabi. Siapapun yang minum satu gelas atau satu cangkir selamanya nggak akan merasa ngelak, selamanya nggak akan merasa kehausan. Itulah istimewanya air sholawat tadi itu atau air syafaat. Lalu si anak tadi bilang, ibu kenapa kok ibu nggak menyelamatkan bapak? Kenapa kok bapak dibiarkan di neraka? Apa kata ibunya tadi? Ya karena bapakmu itu dulu waktu di dunia itu ngeyel. Bapakmu nek suruh sholat itu rasa-rasen. Bapakmu suruh pengajian itu rasa-rasen. Makanya nek biasanya pengajian itu yang banyak hadir itu ibu-ibu ya. Banyaknya majelis taklim itu ibu-ibu rata-rata itu. Mau itu di musola, mau di masjid, mau di mana itu biasanya ibu-ibu. Itu tadi yang disampaikan, karena dulu di dunia bapakmu itu ngeyel, tidak percaya. Sholatnya jarang-jarang, sedekahnya jarang-jarang, gitu ya. Berbuat baik juga jarang-jarang. Ya akhirnya begitu itu. Semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing. Meskipun suaminya, meskipun istrinya, masing-masing akan punya pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Tidak bisa kemudian, oh ini suami saya mau saya, tidak bisa. Dia harus pertanggungjawabkan terlebih dahulu perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu si anak tadi, si Fatimah langsung mengambil satu gelas untuk diserahkan kepada bapaknya. Saya minta satu, lalu dibawa ke bapaknya. Begitu dibukakan pintunya oleh bapaknya tadi, lalu gelas tadi diberikan kepada ayahnya. Gelas yang dari berlian, dari mutiara tadi itu, kena panasnya neraka itu, lalu meledak, ibu sekalian. Meledak dan apinya ngenain tangannya Fatimah tadi itu. Itulah yang kemudian menyebabkan begitu Fatimah bangun dari tidurnya, tersadar dari mimpinya, lalu tangannya sudah seperti itu. Lalu diceritakan, ya Rasulullah, itulah yang saya alami tadi malam itu. Jadi ini adalah mimpi yang kemudian jadi kenyataan. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Hei Fatimah, nggak usah khawatir. Udah sekarang kamu tangannya sini satunya, pegangan tanganku. Lalu tanganmu yang satunya kamu pegang tangan bapakmu. Dan itu benar ibu-ibu. Lalu satu tangannya memegang tangan Rasulullah, tangan satunya memegang tangan bapaknya. Tiba-tiba apa yang disampaikan Fatimah? Wahai bapakku, ini tanganku satunya sedang berpegangan dengan tangan bapak, dengan tangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lalu bapaknya bilang, oh pantesan. Biasanya neraka itu rasanya sangat panas, membakar. Ini kok nggak ngerasa panas sama sekali. Itu bentuk dari syafaatnya Kanjeng Nabi itu begitu ibu-ibu sekalian. Bahwa syafaat Kanjeng Nabi itu akan menyelamatkan seseorang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dia tidak akan terkena api neraka, dia tidak akan terbakar oleh api neraka. Makanya di dalam salah satu Al-Quran itu dikatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah ini ada ayatnya itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan menyiksa siapapun yang di situ ada Kanjeng Nabi. Tidak mungkin dihukum. Makanya kalau kita ada kecintaan kepada Kanjeng Nabi, insya Allah diri kita ini tidak akan pernah terbakar api neraka. Senang badan bu ibu? Senang ya, mudah-mudahan ya panjenengan semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah dan tidak terbakar oleh api neraka. Tapi nanti ada bedanya antara syafaatnya Kanjeng Nabi dengan syafaat Al-Quran. Nanti saya sampaikan. Nah, kita teruskan lagi tadi kisahnya. Begitu tadi si bapak merasa sudah terselamatkan oleh syafaat Kanjeng Nabi tadi, kemudian dua-duanya dimasukkan ke surga ibu-ibu sekalian. Dan diabadikan dalam salah satu ayat di surat Yasin ya, ada kalimat atau ada ayat begini. Wa hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ada ya Ibu ya surat Yasin ya. Wa hum wa azwajuhum 'alal araiki muttaqiun. Kamu dan pasanganmu, kamu dan istrimu atau dengan suamimu akan duduk, namanya kalau dalam bahasa Jawa itu kayak wadi manten dulu Bu. Ya, kayak manten duduk barengan gitu di satu kursi di surga. Nah, mudah-mudahan panjenengan nanti sama suaminya,
seperti yang digambarkan tadi ya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Berdua duduk di atas wadi di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu bentuk syafaat kalau seseorang itu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mengingat ibu-ibu dulu ya di waktu saya masih kecil ya. Saya masih kecil, masih kelas SD, kelas 3. Kelas 3 MI itu saya diajarkan guru saya hafalan. Ada hafalan. Ini sepertinya athar. Athar itu adalah mungkin qaul dari sahabat atau qaul dari tabi'in. Bunyinya begini. Adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Ajarono anak-anakmu ing ngatasé telung perkara, demen nabimu, demen keluargane lan demen maca Al-Qur'an. Ini saya ingat-ingat terus sampai hari ini masih ingat. Luar biasa ibu-ibu. Ajarono anak-anakmu ing ngatasé telung perkara. Sing pertama adalah cinta marang Kanjeng Nabi, yang kedua cinta keluarganya Kanjeng Nabi, lalu yang ketiga harus kita ajari cinta Al-Qur'an. Kalau panjenengan sebagai orang tua menanamkan kecintaan kepada anak kita terkait dengan cinta Kanjeng Nabi, cinta keluarga Nabi, dan cinta membaca Al-Quran, insya Allah hidupnya akan ditata sedemikian rupa. Insya Allah hidupnya akan diberikan petunjuk oleh Allah, dijauhkan dari fitnah-fitnah, diberikan arah yang benar, hidayah yang benar, menjadi anak yang soleh, yang solihah. Percaya betul jenengan? Percaya nggih? Jadi mari kita sebagai orang tua tanamkan kecintaan anak-anak kita kepada 3 hal tadi. Yang pertama adalah cinta kepada Kanjeng Nabi, yang kedua cinta kepada keluarga Nabi, dan yang ketiga cinta Al-Qur'an. Di sini ada TPQ mboten Bu? Ada TPQ? TPA? Ya, TPA ada ya. Di sini maju mboten TPA-nya? Santrinya banyak. Setiap dari orang tua yang punya anak kira-kira nitipin anaknya ke TPA enggak? Atau diajarin sendiri di rumah? Ayo, ini kok nggak ada yang jawab ini. Dititipkan di masjid sini untuk diajarkan ngaji Al-Quran atau diajarin sendiri di rumah? Di masjid ya, semua ya. Orang tua harus mendorong anaknya sebagai bentuk tadi, menanamkan kecintaan kita kepada atau anak kita kepada Al-Quran, ya harus kita titipkan kepada lembaga-lembaga Al-Quran, lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di sekeliling kita. Meskipun sebenarnya tugasnya itu tugas kita, tapi apa iya orang tuanya telaten. Biasanya anak-anak itu kalau diajarin orang tuanya itu sok butuh telaten gitu Bu. Biasanya lebih aman, lebih nyaman kalau dia di lembaga pendidikan, dia punya banyak teman-teman. Nah ini bagian dari sarana supaya panjenengan sebagai orang tua ya, ini nyemangatin, support anak-anaknya supaya dari kecil mulai tertanam gitu ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral yang pastinya itu akan kita dapatkan di lembaga pendidikan Al-Quran. Siap boten Bu jenengan menitipkan anaknya di lembaga TPQ atau TPA? Siap nggih? Berapa jumlah santri TPA di sini? Ada gurunya? Ustadz ya, jenengan? Banyak? 30 lebih aktif ya? Yang 30 itu aktif? Karena yang saya kalau kita hitung semua di sini ini lebih dari 30 ya. Kalau punya anak, punya cucu, mestinya kan jumlah TPA-nya tidak kurang dari 30 ya. Nah ini kalau panjenengan semua memang punya komitmen membekali anak-anak kita dengan kecintaan atau menginginkan anak-anak kita, keturunan kita sebagai keturunan yang baik, yang berkualitas, maka tidak ada jalan lain kecuali anak-anak kita harus kita didik dengan benar. Salah satunya adalah dititipkan di TPA. Siap Ibu nggih? Siap? Nah, saya mau kasih tahu Ibu, bedanya antara syafaat Kanjeng Nabi atau syafaat selain Al-Quran dengan syafaat Al-Quran itu beda Ibu. Kalau tadi syafaat Kanjeng Nabi sudah masuk neraka, tapi nggak ngerasa panas, nggak ngerasa terbakar. Tapi kalau syafaatnya Al-Quran tidak akan
dibiarkan kulitnya tersentuh api neraka, itu bedanya. Kalau syafaat Al-Quran tidak akan dikenakan atau tidak akan mengenain kulit kita api neraka. Kalau syafaat selain Al-Quran kita sudah di neraka tapi dilintas, diselamatkan, itu bedanya. Makanya beruntung sekali bagi panjenengan yang punya anak-anak lalu kita berikan, kita ajarkan mereka tentang Al-Quran. Ini luar biasa. Masya Allah, kalau kita mau ceritakan tentang bagaimana keutamaan orang belajar Al-Quran, orang yang senang bersolawat, banyak sekali. Ada salah satunya juga kisah. Ini saya cerita-cerita saja, tidak apa-apa ya Ibu ya. Nanti boleh bertanya kalau ada pertanyaan. Ini saya kasih cerita, dan satu lagi cerita. Suatu ketika Nabi Muhammad dihadiri atau didatangi, disuani oleh 4 malaikat. Ada 4 malaikat datang ke hadapan Kanjeng Nabi, tapi hadirnya tidak bareng-bareng, tapi gantian. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikail, yang ketiga adalah malaikat Israel, dan yang ketiga adalah malaikat Israel, dan yang keempat adalah malaikat Israfil. Kenal semua ya Ibu yang jenengan ya? Kenal malaikat Jibril Bu? Kenal malaikat Israfil? Kalau malaikat Israel itu tugasnya apa Bu? Yang paling jenengan takutin itu malaikat siapa? Israel. Israfil nggak takut. Nah, suatu ketika ini malaikat Jibril datang lebih dulu. Wahai Nabi Muhammad, aku datang ke sini ingin menyampaikan sesuatu. Apa itu yang mau disampaikan? Aku bersumpah di hadapanmu bahwa kalau ada umatmu yang rajin baca sholawat 10 kali, sholawat Jibril tadi Bu, jenengan baca 10 kali. Padahal kalau baca itu katanya dijamin insya Allah tidak sepi dari uang katanya yang rajin baca sholawat tadi. Tapi oleh malaikat Jibril, siapa yang baca sholawat 10 kali tiap hari baca sholawat itu, maka aku akan sujud di hadapan Allah dan tidak akan aku angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa orang yang baca sholawat tadi. Masya Allah, ibu-ibu seneng banget. Baca sholawat tok lho enak, dijamin malaikat katanya dimintakan doa, dimintakan pengampunan kepada Allah. Makanya dalam Quran itu dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi jangan percaya nggih kalau syafaat itu insya Allah, sholawat itu insya Allah akan mampu menyelamatkan kita nanti. Bukan hanya sholawat, bukan hanya syafaat dari Kanjeng Nabi, tapi termasuk malaikat pun ikut mendoakan kita. Bahkan kata malaikat Jibril, aku tidak akan bangun, kepalaku tidak akan aku angkat sebelum dosa-dosa orang yang baca sholawat itu benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sholawat nggih Ibu nggih? Lalu yang kedua, setelah malaikat Jibril pergi, kemudian datang malaikat Mikail. Sama seperti yang disampaikan malaikat Jibril tadi, kata malaikat Mikail, wahai Rasulullah, aku datang ke sini juga ingin menyampaikan sesuatu. Aku bersumpah di hadapanmu, kalau ada umatmu yang rajin baca sholawat, ya, kelak dia datang dari mahsyar, dia datang ke mahsyar itu, dia begitu dibangkitkan dari alam barzakh, aku akan bawakan payung. Akan aku naungi dengan payung supaya dia tidak merasa kepanasan. Kan tadi digambarkan oleh Fatimah tadi ya Ibu ya, yang bermimpi gambaran hari kiamat itu seperti Masya Allah menakutkan ya. Panasnya luar biasa, tidak ada ayup-ayupannya, sementara matahari begitu sangat rendah gitu ya. Tapi malaikat Mikail janji akan memberikan naungan, memberikan payung bagi siapapun yang mau membaca sholawat. Nah, di sini biasanya ada kelompok hadrohnya, mboten Bu? Ada nggih? Alhamdulillah. Nah, itu kan seneng banget ibu-ibu baca sholawat itu udah dapat syafaat, menyenangkan gitu ya. Insya Allah awet muda, banyak uang gitu ya, nggak punya utang. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh nggak usah dikhawatirkan Bu. Nggak usah susah, nggak punya uang kok susah. Kan udah biasa ya nggak punya uang itu ya Bu ya. Nek sudah biasa begitu itu ya, kalau sekali waktu nggak punya biasa aja. Barangkali itu sering yang dialami oleh orang. Cuman cara pandang kita terhadap uang itu yang masih berlebihan. Sehingga seakan-akan kalau nggak punya uang itu udah kiamat aja. Gitu. Nah nanti kita sampaikan nanti kenapa kita mesti bersusah hati, kenapa kita mesti khawatir kalau nggak punya uang.
Lalu yang ketiga adalah malaikat siapa Bu? Israfil. Malaikat Israfil datang. Sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Wahai Nabi Muhammad, aku datang ke sini mau menyampaikan sesuatu. Aku berjanji bersumpah di hadapanmu, nanti kalau ada umatmu yang rajin baca sholawat, akan aku pastikan aku gendong dia melewati Shiratal Mustaqim. Ini malaikat Israfil ibu-ibu. Jenengan digendong oleh malaikat Israfil sampai surga, di hadapan surga sana. Senang buatan kira-kira? Nggak usah jalan kaki, nggak usah lewat Shiratal Mustaqim, digendong sama malaikat Israfil. Kapan lagi kita digendong malaikat ya Bu ya? Kalau pengen merasakan digendong malaikat ya harus rajin baca sholawat. Masya Allah ibu-ibu, kalau kita gambarkan itu luar biasa sholawat itu. Bahkan sebagai salah satu syarat diterimanya doa itu juga kalau didahului dan diakhiri dengan baca sholawat. Kalau jangan perhatikan setiap doa yang dibaca itu biasanya diawali dengan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Baru baca doanya. Itu salah satu caranya. Karena wasilah itu tadi. Doa akan mudah didengarkan oleh Allah kalau di situ disematkan kalimat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir ini Ibu, malaikat Israel yang jenengan takutin tadi itu, ya. Siapapun bisa saja didatangi malaikat Israel, tidak harus orang tua, ya. Siapa saja, umur berapa saja bisa saja dihadiri oleh malaikat Israel. Tapi sama seperti yang disampaikan malaikat sebelumnya, wahai Nabi Muhammad, aku datang ingin menyampaikan sesuatu. Aku bersumpah di hadapanmu, kalau ada umatmu yang rajin baca sholawat, maka nanti ketika dia diambil nyawanya, akan aku ambil nyawanya sama seperti aku mengambil nyawamu, tidak akan kerasa. Jadi sakaratul maut itu katanya sakit ibu-ibu. Ada yang udah pernah ngerasain sakaratul maut Bu? Belum ya? Katanya sakit. Tapi kalau rajin sholawat dipastikan malaikat Israel nyabutnya pelan-pelan, sama seperti nyabut nyawanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ibu-ibu seneng buatan jenengan? Seneng. Jadi umat Kanjeng Nabi memang harus seneng Bu, nggak boleh susah. Makanya tadi di awal saya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum teman-teman wis teko kum ing sira kabeh rasulun seorang rasul min anfusikum dari jenis kamu semua. Maksudnya apa? Bahwa Rasulullah itu bukan malaikat dan bukan jin, tapi sama seperti kita, yaitu dari manusia yang sama dengan kita. Azizun alaihi ma'anitum, Nabi itu sangat berat hatinya ketika melihat ada umatnya itu sengsara. Kalau ada umatnya susah, ada umatnya menderita, itu Nabi Muhammad jauh lebih menderita itu ditegaskan dalam ayat itu dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim tadi nanti jangan cek. Ya, azizun alaihi ma'anitum, sangat berat hatinya ketika melihat ada umatnya itu menderita. Mulane dadi umat Kanjeng Nabi ora entuk susah, awake dhewe ora entuk sedih, ora entuk kuwatir, mergo awake dhewe iku punya iman. Jenengan iman mboten Bu? Iman niku napa Bu? Percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada Allah. Nek jenengan ngaku iman kepada Allah, hati kita ini harus aman. Harus aman. Tandane wong iman niku nek atine aman, ayem tentrem. Mergo napa? Mergo kabeh dijamin kali Gusti Allah. Sejatinya wong iman itu ndak pernah ngerasa susah. Iman itu manis. Iman itu kerasanya nikmat. Orang beriman itu menjalankan semuanya ini dengan penuh rasa syukur. Makanya kenapa kok masih ada orang susah meskipun dia mengaku iman? Itu tandanya dia belum bisa menghadirkan Allah dalam hatinya.
Dia masih punya cara pandang bahwa kalau nggak punya duit mesti hidupnya sengsara. Itu harus dirubah total. Bayangkan kalaupun kita nggak pegang uang, Allah itu udah penuhin semuanya. Kebutuhan panjenengan itu dipenuhin semuanya. Coba kita renungkan, kita sudah diberikan Allah usia sampai berapa puluh tahun nih hari ini katakan. Dalam setiap tahap kehidupan kita mesti mengalami bagaimana namanya ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi Allah pasti berikan pertolongan di balik itu. Tidak mungkin kita dibiarkan. Masing-masing pasti punya pengalaman itu. Saya punya pengalaman juga seperti itu, jenengan juga pasti punya pengalaman seperti itu. Tapi yakinlah bahwa setiap apa yang diberikan oleh Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik dan jauh lebih baik. Percaya ibu? Percaya. Nek percaya, ayo hatinya dibikin yang aman, dibikin yang nyaman. Karena hakikatnya segala sudah kita pasrahkan, sudah kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terasa berat, semua terasa sakit. Kenapa? Karena kita seakan-akan ngadepinya sendiri. Dengan punya masalah yang berat, punya cobaan yang berat, rasanya koyok berat hati kita. Itu kenapa kok kerasa berat? Karena seakan-akan kita menghadapinya sendiri. Seakan-akan nggak ada orang lain yang juga ngadepin yang sama. Padahal mengkodo mawon ibu-ibu. Wong niku meng sawang sinawang. Nggih mboten Bu? Wong niku enak emang di mata orang lain, padahal nek jenengan jadi dia belum tentu juga sanggup. Makanya Allah sudah berikan sesuai kadar kemampuan kita. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada umatnya kecuali sesuai batas kemampuannya. Ini koyo jenengan ora patek percaya mbek pangeran gitu loh. Koyo nenek sik krasa susah berarti tandane durung patek percaya kali Gusti Allah. Jenengan buktikan saestu. Semua selesai oleh Allah. Allah sudah berikan begitu banyak hamparan alam semesta ini untuk kita renungkan. Kita diperintah Allah untuk memperhatikan, untuk melihat, untuk mendengar, untuk berpikir tentang apa saja yang terjadi di alam semesta dalam rangka menemukan kebesaran Allah. Nek jenengan masih belum yakin, masih belum percaya dengan kekuasaan Allah, coba perhatikan sekeliling kita ibu. Kita diperintah oleh Allah, afala tasma'un, tidakkah kamu mendengar? Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu pernah berpikir bahwa setiap apa yang terjadi ya, pasti Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik di balik itu. Pasti itu ibu, pasti. Jadi tandanya nek wong duwe rasa iman itu ayem. Dengan wis ayem durung kira-kira hari ini. Makanya saya tanya, yang membuat jenengan susah itu apa? Coba jenengan list. Mungkin yang pertama tadi nggak ada duit mungkin, atau khawatir tinggal bojone. Nggak usah khawatir. Jenengan khawatir tinggal bojone bu? Nggak usah khawatir ibu-ibu, nggak usah khawatir. Udah biasa aja, hidup itu biasa aja. Biasa aja. Kalau kita sudah merasa biasa karena punya Allah, Allah ganti yang lebih baik nanti. Jangan khawatir itu ibu-ibu ya. Saestu, ayo kita seneng gitu. Makanya kata Nabi itu ada 3 caranya supaya kita gembira, supaya kita bahagia, itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah bastul wajhi. Bastul wajhi itu muka yang berseri-seri, yang menyenangkan. Mau apapun yang terjadi, pokoknya kita tuh mukanya seneng aja, seneng, nggak pernah susah. Mergo dadi umat Kanjeng Nabi gak oleh susah. Umat Kanjeng Nabi kudu seneng, kudu bahagia. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, tadi itu sangat menginginkan melihat seluruh umatnya bahagia. Mulane ade kenapa kok bangga, kenapa kita bersyukur, kenapa kita ini beruntung menjadi umatnya Kanjeng Nabi, mergo sing dipikirno Kanjeng Nabi niku umate. Sebelum Kanjeng Nabi wafat itu Bu, napa sing dipikirkan Kanjeng Nabi napa Bu? Apakah istri-istrinya atau apakah harta bendanya? Siapa Bu yang dipikirkan Kanjeng Nabi sebelum beliau wafat? Umatnya, umati. Aku mikir ke umatku, kaya ngopo umatku akhir zaman itu. Apakah mereka nanti kuat ngadepin fitnah akhir zaman? Itu sudah dipikirkan oleh Kanjeng Nabi. Makanya kata Nabi tadi, harisun itu sangat ingin, lobo bahasanya. Nabi sangat menginginkan melihat orang-orang beriman itu semua gembira, semua bahagia.
Tidak ada alasan untuk kita tidak gembira, tidak bahagia ibu-ibu. Mari kita tanamkan komitmen itu. Siap boten jenengan? Kudu seneng. Apapun yang membuat ya, harus kita buat seneng. Wong wedok itu kudu bahagia. Kenapa? Karena di tangan kita keluarga kita akan bahagia. Nek jenengan sebagai ibu kok pagi-pagi wis gak seneng, wis gak mood, wis bayangan kita seharian itu wis gak iro, wis kacau pokoknya omai. Jadi semua tergantung pada kita. Nah bahagia itu sebenarnya nggak sulit kok Bu. Bahagia itu sesederhana apapun yang kita alami. Misalnya kalau saya itu selalu menanamkan kebahagiaan dengan cara yang sederhana dan mungkin bisa dengan terapkan. Saya bahagia kalau saya itu nyuci kering, itu saya bahagia Bu. Jangan nek nyuci kering bahagia enggak? Dan juga nggak pernah memaknai itu. Saya tuh senang sekali kalau pas masak kok matang. Saya tuh senang banget. Jenengan seneng nggak kalau begitu? Seneng deh. Saya itu seneng nek gawean oma rampung. Seneng boten jenengan? Seneng. Nek nyatane gawean oma ra tau ono enteke. Gitu Bu. Nek ngurusi gawean oma sing ra ono enteke, terus awake dhewe dige pusing, cepet tuwek lho apa? Jenengan kudu iso bahagia. Bahkan misalnya nih sesekali waktu jenengan lagi gak enak awake, ya udah gak usah masak dhisik gak apa-apa. Lah sampe bayi sik ra apa-apa, dige seneng sik atine. Mergo kabeh kebahagiaan keluarga tergantung maring kondisi batine jenengan itu tadi gitu. Ojo berharap suaminya membahagiakan jenengan. Wong ono lho Bu, suamiku koyo kayu niku ono. Ngerti maksudnya suami koyo kayu niku ngerti mboten? Cuek, kaku. Orang ngerti perasaane sing wedok. Nek jenengan ning arep-arep diperhatekno bojone yo, kiamat urung mesti, Bu. Urung mesti sampai kiamat bojone memperhatikan. Mergo ana jenise wong lanang sing kaya ngoten niku. Mula awake dhewe kudu pinter-pinter menciptakan suasana bahagia dalam rumah tangga. Mergo tugasnya panjenengan itu ndak mudah. Tugasnya jenengan itu berat. Nggih mboten? Aja dumemek nyuci piring niku berat lho, Bu. Nek dihitung sedina wis piro? Urung kok ngeterke anake sekolah, masake, jemput sekolah dan seterusnya. Nek awake gak bahagia, dane yo nelongsone dadi wong wedok niku, Bu. Ngoten nggih Ibu nggih. Mulai sakniki harus jenengan ciptakan kebahagiaan itu. Jangan menuntut orang lain untuk membahagiakan kita, tapi kita yang harus memulainya dengan yang sederhana-sederhana seperti itu. Niku carane ngoten niku. Karena ya sekali lagi tugas kita ini berat, gitu. Tidak gampang. Wong wedok itu masya Allah nggih. Saya itu kadang-kadang salut banget dengan ibu-ibu itu. Ada kalanya jenengan itu jadi menteri pendidikan, nggih mboten Bu? Ya itu tadi gitu, masya Allah anaknya belajar kita dampingin dia. Karena naluri kita ini memang sejak awal diberikan fitrah seperti itu. Naluri mendidik, naluri mengasihi, naluri menyayangi itu melekat dalam diri seorang perempuan yang duwe anak muncul dengan sendiri naluri itu. Meskipun zaman nom-noman, meskipun zaman cek perawan itu kayak tomboy, begitu nikah punya anak muncul dengan sendirinya jiwa keibuannya. Setuju mboten Bu wonten niku? Bisa dengan sendirinya. Pernah Bu dulu ibunya Nabi Musa itu juga belum pernah mengalami punya anak itu seperti apa. Tapi begitu melahirkan lalu dia bisa instingnya menyusui. Karena dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Aku berikan wahyu, yang dimaksud wahyu di situ adalah insting, naluri keibuannya. An ardi'ihi supaya dia menyusui anaknya tadi. Jadi gak usah belajar, nyusui itu bisa dengan sendirinya. Karena itu naluri seorang ibu. Jangan bisa belajar nggak? Mau menyusui anaknya itu gimana gitu? Belajar nggak? Enggak, bisa dengan sendirinya. Itu jiwanya. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu jiwa mendidiknya itu harus dipelajari, tidak ada dengan sendirinya. Makanya kenapa dalam Quran itu yang ditonjolkan, misalnya kayak cerita Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim mendidik anaknya, padahal sebenarnya yang mendidik itu ya Siti Hajar itu. Karena pada waktu Ismail tumbuh besar, itu Nabi Ibrahim tidak ada di sisinya Nabi Ismail. Tapi kenapa kok yang ditonjolkan di situ Nabi Ibrahim? Ya sejarahnya begitu. Patriarkinya kuat gitu. Padahal
Nabi Ismail memiliki jiwa yang soleh, yang sabar, itu karena didikan siapa, Bu? Didikan siapa? Ibunya. Siapa ibunya? Siti Hajar. Itu luar biasanya seorang ibu itu. Termasuk Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu kan digambarkan tentang bagaimana mendidik anaknya dengan sangat luar biasa. Karena memang naluri seorang ayah untuk mendidik itu harus dipelajari. Itu tidak ada dengan sendirinya. Beda dengan ibu-ibu. Jangan begitu punya anak, jiwa ibunya muncul, kasih sayangnya muncul. Yakin ya ibu ya begitu ya. Kalau saya lihat ibu-ibu itu biasanya kalau sakit, anaknya sakit tuh pasti pingin bu aku aja sing sakit. Ngoten nggih ibu nggih. Nek ono anake kelaparan mending aku sing kelaparan. Dan itu dulu pernah dialami oleh seorang sahabat. Nah, Siti Aisyah ibu ya. Siti Aisyah itu istrinya Kanjeng Nabi. Pernah suatu ketika ada tamu perempuan, ada ibu-ibu membawa 2 anak perempuan juga. Seorang perempuan yang miskin, yang fakir, dia nggak punya makanan, lalu datang ke hadapan Siti Aisyah, diberi 3 butir kurma sama Aisyah. Karena waktu itu memang nggak punya apa-apa. Siti Aisyah cuma punya 3 butir kurma. Sama ibunya tadi dibagi satu-satu kepada putrinya tadi itu, lalu dimakan oleh anaknya. Nah masih tinggal 1 lagi. Kira-kira nek jenengan menjadi ibunya, kurma itu jenengan makan nggak Bu? Nggak. Terus kita ngapain? Dibagi lagi, sama seperti yang dilakukan ibu tadi. Meskipun si ibu lapar, tapi melihat anaknya masih kelaparan, kurma tadi dibelah menjadi 2 dan dibagikan kepada 2 putrinya tadi. Melihat seperti itu, Siti Aisyah itu terenyuh ibu-ibu, Masya Allah, begitu jiwa seorang ibu. Karena Siti Aisyah itu nggak punya anak, nggak merasakan bagaimana memiliki anak itu. Menangis Bu ngelihat seorang ibu yang begitu tadi perjuangannya. Lalu ketika Nabi Muhammad datang, diceritakanlah tadi itu yang dialami tadi itu. Wahai Rasulullah, tadi aku ada tamu seorang perempuan membawa 2 anak yang sedang kelaparan. Kebetulan aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya 3 butir kurma. Lalu tadi saya berikan dan ibunya membagi lagi Bu 3 butir kurma yang 1 tadi itu. Apa kata Nabi Bu? Jangan pernah dengar cerita ini, sudah pernah? Belum. Apa kata Nabi? Anak perempuan tadi itu akan menjadi penghalang bagi ibunya dari neraka. Masya Allah ibu-ibu tuh anak wedok loro, lalu jenengan sabar, tetap mendidik anaknya dengan baik. Insya Allah putri-putri kita itu akan menjadi penghalang bagi kita semua dari api neraka. Masya Allah ibu-ibu. Mula ojo dibeda-beda no, baik antara laki-laki maupun perempuan. Podo wae anake kudu disayangi, kudu dikasihi. Siap mboten Bu? Di sini masih ada nggak orang yang suka beda-bedain anaknya antara laki dan perempuan? Non? Masih banyak ya. Yang mulai hari ini janganlah, nggak boleh. Karena Allah nggak memperbolehkan kita membeda-bedakan itu. Nah, tadi saya katakan bahwa perempuan itu ada kalanya menjadi menteri pendidikan, ada kalanya menjadi menteri keuangan. Gimana Bu? Masya Allah, nek jadi menteri keuangan tuh paling top pokoknya nek wong wedok niku. Dikasih berapapun tuh bisa dicukup-cukupkan. Nek wong lanang ngertine wis dikei, engko pokoke kudu cukup. Wong wedok sing kudu pinter ngatur, kudu bijaksana mengatur kebutuhan-kebutuhannya. Meskipun koyo-koyone gak cukup, ya tetep bisa cukup nggih Bu nggih. Itu jenenge berkah. Nah, itu perempuan tuh hebatnya itu. Mula bapak-bapak, Mas jenengan udah nikah belum Mas? Jenengan udah nikah? Dengan dan nikah? Belum tahu rasanya nek punya istri ya. Nah ini mulai dengan harus betul-betul mempersiapkan partner yang luar biasa nanti itu. Karena punya pasangan itu bukan hanya digusur-gusuran enggak, tapi kita menjadi partner untuk menciptakan satu generasi terbaik gitu. Kita semua ini punya kewajiban gitu ya, untuk ya sebagai khalifah tadi mau memastikan lahirnya generasi-generasi terbaik. Nek jenengan pengen generasi masa depan tuh yang terbaik, ya nanti cari pasangan yang begitu, yang sevisi, yang semisi. Itu bukan untuk dieksploitasi, bukan untuk lumayan ono sing nyetrikake klambine, mboten ngoten nggih Mas nggih. Lumayan ono sing masake enggak begitu, jangan begitu nanti. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perempuan atau seorang ibu itu juga bisa jadi menteri perekonomian. Nek menteri keuangan tadi ngecak-ngecake duit sepiro wae kudu bijaksana. Nek menteri perekonomian kadang-kadang diputer otake piye carane duit 1 juta iki iso dadi 2 juta nggih mboten. Yang penting orang melihara tuyul ya ibu-ibu ya. Gimana caranya uang yang dikasih 1 juta bisa jadi 2 juta?
biasanya tinggal apa Bu? Tinggal usaha, buka warung di depan rumah, gue gorengan, gue apapun misalnya. Itu perempuan itu berpikirnya sedemikian rupa, masya Allah. Tapi kadangkala juga perempuan itu sudah jadi menteri hukum dan HAM, masya Allah, galak ibu ya. Nek kadung metu galake wis modar kowe. Dunia ini selesai nek kadung wedok metu galake. Nek teng mriki enten mboten ibu-ibu sing sok galak karo bojone. Kata biasa begitu, nggak usah ditutupi Bu, saya udah tahu kok. Saya udah tahu yang begitu itu wajar. Dan kalau panjenengan tahu sebenarnya keluarganya Kanjeng Nabi pun sama begitu itu. Siti Aisyah itu masya Allah kalau lagi marah bersuara keras di hadapan Kanjeng Nabi itu pernah Ibu. Ada salah satu hadisnya ibu-ibu ini. Waktu itu Siti Aisyah dan Nabi Muhammad sedang bertengkar. Tapi Kanjeng Nabi mendengarkan aja. Nek bojone jenengan omeli mendel mawon apa balik banter-banteran swara ngoten. Nek Kanjeng Nabi mboten. Mulane niki saya sampaikan, kita mencintai Kanjeng Nabi tidak cukup hanya rajin bersolawat, tapi kita harus meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak pernah marah sedikit pun dengan siapapun. Suatu ketika Siti Aisyah marah, dia bersuara keras di hadapan Kanjeng Nabi. Ketika itu ada sahabat Abu Bakar. Sinten Bu? Sahabat Abu Bakar itu ayah dari Siti Aisyah. Mendengar Siti Aisyah bersuara keras seperti itu, Abu Bakar mau menampar anaknya, mau menampar putrinya karena marah gitu. Kenapa kok Aisyah marah kepada Kanjeng Nabi? Tapi apa yang disampaikan Kanjeng Nabi? Wahai Abu Bakar, jangan kau pukul Aisyah. Kalau kau memukul Aisyah berarti kamu gak menghormati aku. Andai kata suami-suami hari ini gitu, bojone wani begitu itu wes langsung ditalak kan wae ibu-ibu ya. Itu berarti nggak nyontoh Rasulullah. Nek nyontoh Rasulullah mendidik sekali. Kanjeng Nabi niku napa-napa dilakoni dhewe, Bu. Beliau itu melayani dirinya dan melayani keluarganya niku Rasulullah. Niki Mas besok jenengan nyontoh Kanjeng Nabi. Nggih. Berarti mumbahe nek iso dilakoni dhewe, enggak usah ngenteni bojone. Mulane kula sampaikan ke panjenengan Ibu, nek lagi gak pengen masak aja masak. Ya, engko ben bojone golek-golek dhewe. Mergo masak nyuci ku dudu kodrate wong wedok. Nek kodrate wong wedok niku napa, Bu? Kodrate wong wedok niku menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, itu kodrat yang enggak bisa ditukar. Jenengan hamil Pak, sama nek sing hamil bisa mboten Bu? Mboten saged, itu kodrat namanya. Tapi nek tugas memasak, mencuci, ngepel, bersih-bersih niku peran yang harus dibagi. Endi sing iso? Ngoten lho nggih. Nggih kopi nek pas bapakne selok nggih dhewe. Jenengan ngoten nggih pakai nggih. Biasanya jenengan sing gaeke kopi, apa bojone nggih dhewe? Ya endi sing selok kan mesake to ibune wis masyaallah dari bangun tidur sampai tidur lagi enggak selesai. Mosok nggih kopi ngenteni bojone sing wedok. Lah mesake ta ibu-ibu nggih. Jenengan ajari aja dimanja terus bojone kados ngoten niku. Diajari ngene iki lho Pak carane nggih kopi. Ngoten nggih. Nah, jenengan mboten wani paling ngoten niku. Niku mboten napa-napa niku kerja sama. Niku telepon adzan nggih. Dereng. Nggih sampun ibu-ibu niki wak kedawan niki kula. Pokoknya nek cerita soal Kanjeng Nabi, soal sholawat, soal mendidik anak gak akan ada habisnya ibu-ibu ya. Ini hanya sedikit saja, mudah-mudahan membawa manfaat untuk panjenengan. Dan yang paling penting lagi ya, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita ini sebagai generasi masa depan yang terbaik. Karena itu tugas kekhalifahan itu, memastikan lahirnya generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Terakhir saya sampaikan salah satu ayat dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sebaiknya para orang tua kita semua merasa khawatir kalau meninggalkan generasi-generasi masa depan itu generasi yang lemah. Lemah bisa lemah ilmunya, lemah bisa lemah imannya, lemah bisa lemah finansialnya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang seperti itu. Maka mari kita semua tanamkan ya dalam keluarga kita pendidikan yang benar, terutama pendidikan agama, pendidikan akhlak moral sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Ibu sedaya kok menawi
mekaten ingkang saged kula aturaken estu menawi kata lepat nyuwun pangapunten nggih. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk keluarga yang selalu dinaungi kebahagiaan Ibu-ibu, selalu dinaungi kesejahteraan, selalu dinaungi keberkahan, dan selalu dinaungi kemaslahatan. Ya Ibu-ibu nggih. Jadi hidup di dunia bahagia dan insya Allah di akhirat juga bahagia. Tidak hanya bahagia tapi juga membahagiakan. Itulah keluarga maslahah. Saya berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang tua yang beruntung karena kelak memiliki anak-anak yang soleh, yang solihah, yang menjadi jalan bagi pintu surga untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nggih Ibu sedaya saestu kata kekirangan nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustazah Wahyuni Sifatur Rahmah STHI MSI. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya. Oh ya. Oh ya. Ya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu doa yang dipimpin oleh Ustazah. Saya persilahkan. Di sini aja gitu. Nggih ibu-ibu sedaya kita nyuwun maring Allah nggih mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan senantiasa meliputi kita semua ya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maslahah barokah, memiliki putra-putri yang soleh solihah, dan kita semua kelak bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi hajati wa atini ma ataita ibadaka salihin. Allahumma iftah abwabal ilma wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa halalan tayyiba wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Wahyuni
Acara selanjutnya yaitu pengumuman yang pertama yaitu jumlah infak pengajian pada bulan ini sebesar Rp613.000. Dan untuk door prize hari ini yang mendapat Ibu Sarto, Ibu Sariem, Ibu Karjo, Ibu Darsono, dan Ibu Paryani. Ibu-ibu pengajian rumah yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketawaan kita semua. Dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucapkan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.